Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Cara membuat Google Formulir ya dengan beberapa fiturnya. Langsung saja yuk. Untuk yang di smartphone maupun di laptop silakan buka browsernya. Di sini saya merekomendasikan yang sudah login akun Google biar mudah ya. Di sini saya pakai Google Chrome. Langsung ketikkan Google Form ya. Google Form. Nah, di sini di pencarian paling atas kalian akan langsung diarahkan ke template Google Form kosong. Nah, baik. Di sini kalian boleh kalian select semua ya. Lalu ganti judulnya. Biodata siswa kelas 9 UPTD SPN 31 Depok tahun pelajaran 2023 2024. Ini B untuk bold menebalkan, I untuk miring, underline untuk garis bawah ya. Kemudian deskripsi formulir boleh dikosongkan. Nah, kalian tap yang atas nih, formulir tanpa judul, otomatis akan mengikuti dengan judul yang telah kalian ketik. Kita coba ya. Nah, ya, langsung. Nah, sebelum lanjut saya akan menjelaskan yang di bawah ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu. Yang sebelah kiri tanda tambah itu untuk menambahkan pertanyaan. Sebelahnya untuk import, baik itu dari Google Doc, Google Slide atau Google Form lainnya. Kemudian yang huruf T ini untuk menambahkan judul. Yang sebelahnya untuk menambahkan gambar, sebelahnya untuk insert link YouTube. Nah, sebelahnya lagi yang paling kanan untuk yang ada garis 2 nih, kotak 2, untuk menambahkan bagian. Ini sangat penting ya, yang menambahkan bagian ini, karena untuk membatasi antar bagian. Oke, kita langsung saja. Yang sudah disediakan kita tulis daftar kelas. Kenapa? Karena nanti kita akan membuka bagian berdasarkan jawaban. Kelas 9A nanti akan ketika memilih kelas 9A, kita akan langsung menuju daftar nama siswa kelas 9A ya. Ini kita bold saja. Nah, ini pilihan ganda boleh dibiarkan saja biar langsung tampil pilihannya ya. Kelas 9A oke, strip ya, kelas 9B. Bawahnya lagi kelas 9C, tambah lagi kelas 9D. Oke, kelas 9E. Nah, bagaimana caranya untuk membuka bagian berdasarkan jawaban? Kita tambahkan dulu list nama-namanya dari kelas 9A sampai 9E, tapi dipisahkan menggunakan fitur bagian ya. Yang paling kanan kita pilih nih, yang persegi panjang 2 nih ya. Tapi pastikan kalian di bagian akhir menu ya, di bagian akhir yang ini untuk menuju ke selanjutnya. Bahkan ada bagian tanpa judul, kita tulis, kita ketik kelas 9A
Nih, kita select all boleh, biar bisa ditebalkan. Bagaimana caranya menambahkan pertanyaan? Ini yang di bawah ada ya tanda tambah. Oke. Kita pilih. Nah, masih kosong. Kita tulis, kita ketik siswa kelas 9. Nah, pilihan ganda boleh diganti. Dipilih ya. Kita ganti dengan drop down. Kenapa? Karena untuk meminimalisir tampilan. Bayangkan kalau 35 siswa kan pasti banyak. Seperti itu ya. Sekarang nggak mungkin dong kita ketik satu-satu, lama ya. Nanti saya akan mengirimkan list namanya, daftar namanya. Kalian tinggal copy dan paste ya ke Google Form ini. Oke, sebentar. Baik. Saya akan menuju ke database-nya. Nih, 9A. Kalau di laptop kan bisa diselect menggunakan cursor ya. Kalau di ini kan harus seperti ini semua. Sekarang kita copy, kita kembali lagi ke sini. Opsi 1 udah dihapus. Nah, biasa ditekan lama kemudian paste. Yes, nah 36. Apakah benar siswanya 36? Seingat saya 34. Kenapa? Karena kelas 9A dan spasinya dan enternya tadi terbawa, jadi tinggal dihapus saja ya. Hapus. Jadi mulai dari Adrian dan terakhir Zahratus Syifa untuk kelas 9A. Kita tambahkan kelas 9B ya. Tambahkan bagian lagi ya. Jangan lupa dipilih di nama paling bawah. Tambahkan bagian. Sekarang kita tambahkan. Kita ketikkan kelas 9B. Kita tambahkan pertanyaan lagi yang tanda tambah. Oh iya, jangan lupa ini di bold ya, untuk mempercantik. Sekarang ketik lagi siswa kelas 9B. Buat lagi. Ini otomatis drop down. Kenapa? Kalau di atasnya sudah menu drop down, ke bawahnya juga akan drop down ya. Tuh. Kalau di atasnya pilihan ganda, ke bawahnya juga akan pilihan ganda. Baik. Saya akan copy kelas 9B. Bisa ditahan lama. Paste. Nah, sampai Yusuf ya. Apakah 36? Seingat saya bukan. Saya tidak. Nah, kelewat. 9B ini terbawa ya, tinggal dihapus saja yang tanda silang sebelah kanan. Nah, dari Adrian sampai Yusuf. Oke. Saya pause dulu, saya akan menambahkan kelas-kelas lainnya. Caranya seperti tadi ya, tambahkan bagian, kemudian tambahkan pertanyaan. Saya pause dulu ya. Baik, ini sudah saya copy paste semuanya ya, untuk 9A sampai 9E. Kenapa saya pause? Karena untuk mempersingkat durasi ya. Oke. Tapi caranya sama kok dengan 9A dan 9B. Sekarang bagaimana sih caranya kita mau nih
ketika memilih kelas 9A ya, ini boleh pilihan ganda, boleh drop down ya, sama saja. Nah, saya ganti coba drop down nih ya, drop down sama saja, tidak ada beda. Oke, bagaimana caranya? Ini kelas 9A ketika kita pilih akan langsung menuju 9A, dan 9B tidak ke 9A tapi ke 9B ya. Caranya seperti ini, ada titik 3 ya, nih di samping wajib diisi, pencet, kemudian klik buka bagian berdasarkan jawaban. Kalau bahasa Inggris translate saja ya. Nah, di sini ada lanjutkan bagian ya. Tuh, 9A lanjutkan ke bagian berikut. Ini tinggal diganti saja nih, tinggal dipilih. Nah, buka bagian 2 kelas 9A. Nah, 9B sama. Buka bagian 3 9B. 9C ya tinggal di sama, tinggal di arahkan saja 9C. 9D. 9E. Nah, ini fungsinya agar ketika memilih kelas langsung ke kelasnya masing-masing. Oke. Nah, di sini pun ada tuh. Lanjutkan ke bagian berikut. Nggak mungkin dong setelah kelas 9A harus ke 9B. Kenapa? Karena kita mau mengisi biodata. Nah, kita pilih di bagian namanya Yumna ya, kakak Yumna. Kita tambahkan bagian lagi ya, yang paling kanan nih. Di sini kita mau nulis, ketik identitas siswa. Sorry, kita kapital aja ya biar enak. Nah, apa saja sih yang mau ditambahkan? Nah, biodata biasanya kan tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Oke. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini hanya akan menambahkan satu bagian saja, jadi cuman sampai bagian 7 kemungkinan. Oke. Pertanyaan, tempat lahir. Tempat lahir. Otomatis jawaban singkat ya. Ini langsung reading ke menu jawaban singkat. Bagaimana sih caranya biar agar huruf kapital mengisinya? Kita kasih batasan. Di sini kita kasih validasi jawaban paling bawah ya, di titik 3. Ingat, titik 3 itu menu untuk pertanyaan. Validasi jawaban. Oke. Di bagian angka kita ganti jadi regular expression. Berisinya kita ganti kecocokan. Polanya, nah saya kasih nanti saya WA polanya. Bentar. Nah, ini ya. Dalam kurung strip Z slash S, kemudian kurung awal 1, koma. Ini artinya pembatasannya huruf A sampai Z kapital ya. Kenapa kapital huruf besar? Karena ini A sampai Z nya huruf besar. Dan kenapa ada 1, koma? Ini pembatasan minimal 1 karakter. Karakter huruf itu A sampai Z ya. Dan angka. Oke. 1 huruf, 1 karakter. Angka juga disebut karakter. Oke.
Kita kembali ke Google Form. Di bagian pola kita paste yang tadi. Nah, ini teks kesalahan, ini warningnya ya, peringatannya. Mohon gunakan huruf kapital. Oke, ada seru. Boleh juga ditambahkan deskripsi. Mohon isi menggunakan huruf kapital. Oke, huruf kapital itu huruf besar ya. Select A, kita garis miring. Sorry, kita tulis miring bukan garis miring. Setelah tempat lahir biasanya tanggal lahir. Oke, kita tambahkan pertanyaan lagi di sini yang tanda tambah. Tanggal lahir. Kita buat lagi. Nah, ini otomatis tanggal ya, karena kita ketik tanggal. Kalaupun tidak otomatis, tinggal dipilih saja yang tanggal. Tanggal. Kita tambahkan lagi pertanyaan. Email aktif. Oke, ini biarkan saja jawaban singkat. Kita tambahkan lagi media sosial. Kita Instagram ya, Instagram. Buat lagi. Kemudian boleh TikTok. Oke, untuk perhatian, tidak semua orang itu punya Instagram, tidak semua orang punya TikTok. Sedangkan ketika wajib diisi dinyalakan, ini harus diisi ya. Maka dari itu kita kasih deskripsi. Jika tidak memiliki, silakan ketik tidak ada. Nah, ini berlaku juga untuk yang TikTok ya. TikTok kita tambahkan deskripsi. Ingat di titik 3. Deskripsi. Tinggal di paste. Nah, oke, kita tambahkan lagi pertanyaan. Alamat tinggal. Biarkan saja teks jawaban panjang. Kita tambahkan sekarang nomor telepon atau WhatsApp. Oke, ini kita biarkan. Kemudian tambahkan makanan favorit.
Oke nih, kita ganti jadi jawaban singkat. Minuman favorit. Kita ganti juga jawaban singkat. Tambah lagi tokoh yang disukai. Lagi kita bold. Bebas ya ini mau dibold atau tidak. Ini kita ganti lagi jawaban singkat. Terakhir, bukan terakhir ya. Hal yang tidak disukai. Hal yang disukai. Nah, kita tambahkan jawaban singkat aja ya. Kan hal yang disukai. Biasanya untuk biodata akan bisa ada nama orang tua ya, kita tambahkan nama ayah. Ya, pilih jawaban singkat jangan lupa. Kami ganti juga jawaban singkat saja, hal yang disukai. Tambahkan lagi nama ibu. Singkat. Nama anggota keluarga lain. Ini boleh kakak, adik ya. Oke, ini segini saja ya. Ini sebagai contoh saja untuk Google Formulir. Bisa juga untuk kuis lain kali. Ini hanya untuk biodata saja, untuk mengisi survei, boleh survei dan sebagainya. Baik, cukup mudah kan ya? Sekarang bagaimana caranya menambahkan kolaborator? Apa sih kolaborator itu? Yaitu orang yang diberi akses untuk mengedit formulirnya ya. Oke. Kalau untuk menu-menu di sini ya, ini perhatiannya untuk melihat. Nah, ya tuh daftar kelas pilih. Oke. Kembali lagi ke sini, titik 3, tambahkan kolaborator. Nah, di sini siapa yang mau jadi kolaboratornya ya. Tambahkan emailnya, ketik emailnya, nanti ada sebagai editor. Nah, beritahu orangnya, kirim. Ini akan otomatis di inbox orangnya ya, orang sebagai kolaborator. Kalau mau kirim formulirnya untuk yang mengisi, jangan yang kolaborator, akses diperbarui ya. Yang ini ya, tanda panah, kirim boleh dipersingkat, tinggal disalin, baru deh dikirim ke orang atau diisi di link. Nah, biodata siswa kelas 9 seperti itu ya. Baik, cukup sekian untuk tutorial formulirnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa ya untuk ujian praktiknya untuk kelas 9. Semangat selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.